Nas kita mengungkapkan sebuah istilah yang tidak terlalu biasa bagi kita, yaitu kasih setia. Ada dua kata menjadi satu ungkapan, tetapi dalam bahasa Ibrani sebenarnya hanya satu kata, yaitu chesed. Dan chesed, kasih setia, perlu dibedakan dari kasih yang biasa, yaitu ahiv atau ahava. Jadi memang dalam bahasa Ibrani ada dua istilah. Yang pertama itu kasih, yang kedua kasih setia. Dan kasih setia ini bisa dari Tuhan Allah kepada manusia, tapi bisa juga dari manusia kepada Tuhan Allah. Dari mana istilah chesed itu muncul? Ya tentunya dari pengalaman rohani umat Israel. Ketika mereka berada di Gunung Sinai, Tuhan Allah mengadakan perjanjian dengan mereka bahwa Tuhan Allah akan menjadi Allah mereka, sedangkan umat Israel akan menjadi umat Tuhan. Ini perjanjian antara dua belah pihak, antara Tuhan dan manusia. Dalam konteks perjanjian lama ya umat Israel. Jadi kedua belah pihak berjanji akan setia satu sama lain. Dan di masa krisis, ketika umat mengalami masa yang gelap, tidak ada kecocokan di antara masa depan emas dan kenyataan gelap masa kini, umat tidak panik, melainkan menyanyikan kasih setia Tuhan. Dan itu diwariskan kepada kita sekarang dalam Mazmur 89. Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta. Dahulu pada waktu menciptakan dunia ini, langit dan bumi, Tuhan Allah digambarkan bertempur melawan kuasa-kuasa gelap yang diwakili oleh Rahab. Itu namanya ada di ayat 11. Dan di dalam nyanyian Mazmur disebut naga Rahab. Jadi kuasa gelap disimbolkan dengan monster naga ya, yang namanya Rahab. Tapi Rahab kalah, sehingga terciptalah langit dan bumi yang adalah milik Tuhan di ayat 12. Dan disebutkan di situ juga utara dan selatan, kemudian Gunung Tabor dan Gunung Hermon. Gunung Tabor itu di barat, sedangkan Gunung Hermon agak ke timur. Mereka yang sudah pernah ke Tanah Suci mungkin masih punya bayangan ya tentang Gunung Tabor dan Gunung Hermon. Jadi Tuhan Allah adalah pencipta, Ia memerintah sesuai hakikatnya, yaitu keadilan dan hukum, kasih dan kesetiaan. Tetapi pada masa Mazmur ini ditulis, kondisi umat Israel memang berada pada titik terendah. Maka hal ini perlu dibawa ke hadapan Tuhan.
Tuhan seolah-olah diingatkan akan perjanjiannya di Gunung Sinai dulu. Tuhan berjanji akan setia, umat berjanji akan setia. Tapi di ayat 50, umat bertanya kepada Tuhan, di manakah kasih setiamu yang mula-mula, yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaanmu? Ingatlah kondisi kami umatmu. Di ayat 50 itu, yang di Mazmurnya nyanyiannya ayat 10, Tuhan seperti diingatkan, Tuhan, gak ada kan manusia yang bisa luput dari kematian. Nah, waktu saya baca ini, saya teringat Bung Martin, Pak Kandar, dan juga adik saya dan anaknya yang belum lama ini meninggalkan kami. Apakah dengan demikian Tuhan tidak ingat pada janjinya? Namun hanya orang beriman yang kuat seperti umat Israel yang berani berdoa seperti ini. Mungkin kita nggak berani lagi ya. Masa Tuhan ditanya? Tetapi begitulah iman Israel. Mereka tahu siapa Tuhan. Meskipun kenyataan gelap, mereka tahu Tuhan akan tetap setia. Dan karena itu mereka datang kepada Tuhan. Supaya sama-sama mewujudkan kembali perjanjian yang sudah diadakan pada masa lampau. Umat berdoa agar Tuhan bertindak seperti pada waktu Ia menciptakan langit dan bumi, menciptakan terang yang menang atas kegelapan. Di ayat 50 ada doa syafaat dari umat kepada Tuhan. Engkau setia ya Tuhan, kasih setiamu kekal selama-lamanya, tapi justru karena itu bertindaklah untuk kami. Berilah terangmu bersinar kembali atas kegelapan dunia ini. Semua orang akan mati, tapi kami akan berdoa terus ya Tuhan, agar naga Rahab, simbol kematian, tidak menguasai kami, karena kami memiliki terang-Mu. Kami tidak mau ikut-ikutan dalam gelap. Kami tahu gelap itu akan menghancurkan kami, maka kami memilih terang. Relevansi dari Mazmur 89. Pertama, Mazmur adalah refleksi umat Israel di zaman dulu, tapi refleksi ini dirasakan penuh dengan jejak penyataan atau pewahyuan Tuhan, pewahyuan ilahi. Sehingga akhirnya doa orang beriman bisa diterima sebagai bagian dari Alkitab, sebagai bagian dari firman Tuhan. Hal ini diakui oleh cikal bakal gereja Calvinis
dan kita GPIB adalah gereja Calvinis, cikal bakal kita adalah Jean Calvin, dan dia mengatakan perjanjian lama adalah firman Tuhan sama seperti perjanjian baru. Dan karena itu, marilah jemaat kita menyanyikan nyanyian Mazmur dalam ibadah kita. Nah, dalam tradisi Calvinis, Mazmur dinyanyikan. Sekarang memang tidak lagi. Tapi masih ada buku Mazmur dan kidung jemaat yang ya bisa dimanfaatkan gitu loh. Ya memang sekarang Mazmur diganti dengan lagu-lagu pop rohani. Zaman berubah, mood orang berubah. Nyanyi Mazmur, kenapa ya? Banyak Mazmur kan yang akhirnya bukannya turun nadanya tapi malah naik. Jadi kita tidak tahu kapan Mazmurnya berakhir. Karena tidak turun-turun nadanya gitu loh. Ya, memang begitu ya. Zaman berubah, anak-anak muda zaman sekarang, generasi apapun namanya, sudah tidak tahu bernyanyi dari Mazmur. Tapi sayang ya, sayang kalau Mazmur berhenti dinyanyikan hanya karena kita tidak sreg lagi dengan tone-nya atau dengan nada musiknya. Firman Tuhan tidak bisa hanya dihayati secara kognitif atau reflektif, tapi juga perlu dilengkapi dengan penghayatan estetis. Dan itu bisa dengan belajar menghargai nyanyian Mazmur. Kalau irama Geneva, lagu-lagu Mazmur yang sekarang kan irama Geneva dari tahun 1500-an, kalau itu sudah tidak disukai, perlu ada pakar-pakar musik lokal yang bisa membuat nyanyian dari 150 Mazmur dengan irama lokal. Entah Melayu, entah Jawa, entah Maluku, atau Papua. Tapi jangan tidak dinyanyikan gitu loh. Jadi itu relevansi yang pertama. Saya senang karena minggu lalu tradisi menyanyi Mazmur sudah dimulai oleh Pak Martin dan oleh Pak Bert Kuiper, orang Belanda, tapi hari ini saya tidak lihat dia di gereja. Biasanya datang kok. Jadi marilah kita mencobalah setiap minggu satu lagu gitu supaya lama-lama bisa nyanyi lagi Mazmur dengan irama kita sendiri, tidak usah dari irama abad ke-15 yang lalu gitu ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berada pada zaman gelap. Banyak orang yang bicara gitu ya, bukan cuma saya. Zaman ketika seakan-akan kuasa gelap menang. Tetapi kita bisa meniru dan menghayati iman Israel
yang memuji kasih setia Tuhan dan sekaligus memohon agar Tuhan kembali menciptakan terang dalam rangka mengatasi kegelapan. Perjanjian Tuhan dengan manusia di Perjanjian Lama adalah Tuhan dengan umat Israel. Di Perjanjian Baru itu diperluas, mencakup Tuhan, dalam hal ini Tuhan Yesus Kristus, dengan segala bangsa, segala suku dan segala bangsa. Jadi Tuhan Allah adalah pencipta dan kita manusia adalah ciptaannya. Dan Tuhan menciptakan bukan hanya kita manusia, tapi juga alam yang bukan manusia. Semua makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan. Sehingga sekarang ini dalam zaman ekologi, kita berbicara mengenai alam sebagai sesama ciptaan kita. Supaya dengan demikian kita tidak sembarangan terhadap ciptaan yang lain. Yesus Kristus yang adalah terang dunia masuk dalam kegelapan, menjalani kematian, tetapi kita yakin bahwa Dia akan bangkit kembali dari kematian, mengalahkan maut, dosa, dan kegelapan. Maka Tuhan Yesus yang adalah terang dunia menjadikan kita murid-muridnya. Terang dunia supaya bisa menerangi dunia. Kalau dunia ini gelap, tugas kita menerangi dunia. Bukan kita, seperti kata Tuhan sendiri, menyembunyikannya di dalam gantang. Tetapi bagaimana caranya? Nah, dalam kesempatan ini saya ingin sharing kesaksian dari para petani kopi di 3 jemaat Gereja Kristen Sulawesi Selatan, Gereja Kristen Jawi Wetan, Gereja Jawa yang berada di Provinsi Jawa Timur. Jadi ada 3 jemaat yang kami teliti dari UKDW, dan yang kami teliti adalah apa motivasi mereka menanam kopi, mengapa bukan tanaman lain. Dan hasilnya, saudara-saudara sekalian, sangat mencengangkan. Mereka menanam kopi karena merasa bahwa itu identitas mereka. Nenek moyangnya dari dulu adalah penanam kopi, dan mereka mau melestarikan warisan dari nenek moyang itu. Tidak mau ganti pekerjaan, jual tanah, kemudian masuk kota, ganti pekerjaan, menjadi menjadi buruh atau apa, enggak. Mereka mempertahankan tanah mereka, mereka berusaha agar pemeliharaan kopi itu bisa berjalan dengan baik dan dengan menggunakan pupuk organik, bukan pupuk kimia, sehingga tanah bisa lestari. Dan kemudian mereka bertahan terhadap bujukan-bujukan dari para tengkulak yang di sana disebut bakul, yang suka menawar dengan harga sangat rendah. Dan para petani kopi yang baru sintas dari COVID-19 kan seringkali tergoda untuk sudahlah, biji kopi masih hijau, tapi kita jual aja
supaya ada uang untuk melanjutkan hidup sehari-hari. Sinode Gereja GKJW turun tangan membentuk program yang disebut kesaksian dan pelayanan, terutama bagi para petani ini. Dan mereka dibimbing supaya bisa memberdayakan diri, bisa bertahan dalam suasana sulit. Dan mereka terus-menerus dibimbing bagaimana caranya menghadapi berbagai macam tantangan, sehingga akhirnya mereka bisa sintas. Kami dari tim 7 kali mengunjungi mereka di 3 tempat yang berbeda. 2 di lereng Gunung Kawi, 1 di lereng Gunung Semeru. Dan akhirnya kami menyaksikan sendiri pergumulan-pergumulan iman mereka sebagai petani. Mereka mengatakan, kalau tidak ada Tuhan, kalau tidak ada iman, kami nggak bisa. Tapi kami bertahan. Dan dengan bimbingan Roh Kudus, kami bisa akhirnya tersenyum. Karena dengan bertahan, harga kopi naik, dan mereka akhirnya bisa menentukan, ini harga yang kami mau. Salah seorang pembina mereka, yaitu orang NU, Gus Udin, mengatakan, kalian harus bisa mendikte pasar, jangan pasar yang mendikte kamu. Dan akhirnya mereka bisa. Di acara Festival Kopi Sengkaling, Februari yang lalu, saya hadir dan menyaksikan mereka tersenyum-senyum menjual kemasan-kemasan bubuk kopi dengan harga yang lumayan tinggi. Berarti untungnya banyak, bisa dijadikan modal untuk selanjutnya gitu. Ada 2 hal yang menarik. Yang pertama itu, corak dari iman jemaat ini tidak eksklusif. Mereka bekerja sama dengan orang-orang non-Kristen. Sama-sama petani kopi, tetapi sama-sama senasib dan sepenanggungan. Jadi kerjasama dalam rangka ekonomi itu sangat membantu membangun persaudaraan yang tulus di antara warga-warga Kristen dan Muslim di desa. Di sebuah jemaat, yaitu GKJW Kucur di Malang Selatan, di lereng Gunung Kawi, ketua dari koperasi mereka itu orang NU, namanya Mas Ali. Tapi mereka bisa, tidak merasa jadi problem gitu loh. Gereja bisa bekerja sama dengan masyarakat demi untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Dan saya teringat pada seorang gubernur Jawa Timur di masa Orde Baru yang programnya adalah mari kita bekerja supaya, nah ini dalam bahasa Jawa, wong cilik iso gumuyu, orang kecil bisa tertawa. Jadi saudara-saudara, bagaimana mewujudkan kasih setia Tuhan dalam konteks kita? Mari kita tolong orang kecil. Mari kita hidup bersama, senasib sepenanggungan dengan mereka yang lain yang bukan Kristen. Bersama-sama secara sederhana mewujudkan masyarakat Indonesia yang Pancasilais, tidak dengan gembar-gembor macam-macam, tapi dengan kerja keras bersama dengan mereka yang kecil dalam rangka pemberdayaan.
Saya kira kita di GPIB punya program yang sama, pelayanan dan kesaksian. Tapi Pelkes ini mungkin bisa belajar dari Kespel GKJW. GKJW cuma gereja kecil, hanya di Jawa Timur aja. GPIB separuh dari Indonesia, dari Sabang sampai Bau-Bau. Tapi mari kita ingat, jemaat-jemaat GPIB yang kecil-kecil di pedalaman Kalimantan dan Sumatera, mari kita tolong mereka, sehingga mereka bisa memberdayakan diri dan bisa memberdayakan sesama anggota masyarakat. Terpujilah nama Tuhan. Amin.